Abdul Latif warga RT 31 Jalan Beringin Desa Punggur Besar, salah satu anggota kelompok tani berharap pemerintah Kabupaten Kubu Raya membantu peningkatan pembangunan perbaikan sarana dan prasarana pertanian melalui instansi terkait dilakukan penanganan sarana dan prasarana pertanian secara merata di semua kelompok tani di Desa Punggur Besar. Untuk itu, kami mengharapkan untuk masalah pembangunan sarana dan prasarana pertanian ini, khususnya di semua kelompok tani yang ada di Punggur Besar supaya lebih merata, mengingat hamparan lahan pertanian padi di Desa Punggur Besar sangat luas, kata Abdul Latif kepada sejumlah wartawan di lokasi lahan pertanian Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021 pagi. Ia juga mengaku bersyukur di sejumlah titik sudah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pertanian oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan di bidang pertanian, di mana katanya pembangunan sarana dan prasarana pertanian itu sangat bermanfaat bagi para petani untuk menggarap lahan pertanian di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap. Apalagi di saat memasuki musim penghujan, perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana pertanian sangat menunjang. Semoga kedepannya pembangunan di bidang pertanian di Desa Punggur Besar lebih meningkat dengan harapan produktivitas pertanian terus meningkat. Untuk itu, ia berharap kepada Pemkab Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI untuk meningkatkan pembangunan di bidang pertanian di Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Desa Punggur Besar pada umumnya di Kecamatan Sungai Kakap, supaya pertanian di daerah ini lebih maju. Untuk diketahui, lanjut dia, masyarakat Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap sebagian besar merupakan buruh dan petani. Untuk itu, kami mohon kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan para petani di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap. Rasakan bantuan. Oh, nenek. Nah, itu yang ada kan kita rasakan. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti lagi lah bisa lebih inilah ya nak. Nah karena kelompok kita sini pun ya kita ini mudah-mudahan lah bisa berhasil. Nah, kita pun minta bantu, kalau tidak tahu berhasil tidak bisa gak? Percuma gak ya nak? Pemikiran saya kan. Nah, ini kan kita sekedar dicoba ya nak. Nah, mudah-mudahan lah yang udah dibendung ini bisa berhasil. Nah, jalan tuh perlu macam jalan ini kan lewat di sini semua. Yang ini ya mungkin bisa lah ya, minta dianukan gimana supaya seandainya ada hasil ya mudahlah masyarakat kan, tidak kecewa lah istilahnya masyarakat. Kalau kelompok Watapa tuh 25 orang, satu kelompok tuh 25 orang. Nah kelompok Wabakar tuh juga 25 orang, berarti ada 50 orang. Anda tahu saya kelompok Wakujin ada berapa orang yang bekerja? Mungkin sekitar 25 juga lah gitu. So ada juga yang ini yang tidak masuk kelompok tuh ikut. Nah, disuruh gitu lah. Nggak ada terdaftar di kelompok itu, tapi mau ini kasih bibit, nah gitu ya. Saya jadi petani sini dihitung dari kecil, memang petani kerjaan. Ya. Jadi nggak bisa berapa lama jadi petani, karena orang tua kita dulu memang petani. Nah, maaf ya, saya minta kepada yang terkait di sini, ya, maupun dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat ya, anggota-anggota dewan kita, peraturan kita kan banyak ya, mudah-mudahan bisa memperhatikan masyarakat yang di sini nih, kehidupannya mereka beginilah keadaannya. Terpisah Anwar M. Nur, Kepala Desa Punggur Besar saat dikonfirmasi terkait program pembangunan yang ada saat ini di desanya. Dia menjelaskan, untuk pelaksanaan pembangunan yang ada yang kita rasakan selama ini khususnya di Desa Punggur Besar alhamdulillah sudah berjalan cukup baik sesuai dengan proses-proses yang ada. Dan tentunya juga berkelanjutan seperti pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya yang mungkin agak sedikit kita lupakan, yaitu terkait masalah pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada, yang ini sangat penting sekali dalam rangka peningkatan pendapatan hasil masyarakat, perekonomian masyarakat seperti pertanian. Jadi kata Anwar, masyarakat dalam hal ini tentunya sangat membutuhkan beberapa hal pembangunan terkait pelaksanaannya. Tentunya untuk mereka dapat melaksanakan kegiatan sehingga hasil yang didapatkannya ini bisa memuaskan.
Mereka perlu aliran sungai yang cukup dan memadai, mereka perlu pintu air, jalan-jalan menuju area pertanian, bantuan-bantuan pertanian yang memang sangat mereka butuhkan karena kalau kita lihat masyarakat masih menggunakan pola lama, pola tradisional dalam melaksanakan kegiatan tanaman padi dan segala macamnya. Dan sesuai perkembangan zamannya tentunya di era-era sekarang ini kita juga membutuhkan beberapa peralatan yang memang untuk mendukung kegiatan pertanian di masyarakat. Tentu sesuai dengan perkembangan beberapa mesin yang mungkin mereka butuhkan. Sehingga dengan dukungan dari pihak pemerintah ini kita harapkan pendapatan masyarakat ini dapat meningkat. Kalau kemarin mereka mungkin berladang padi 1 hektar mungkin bisa mendapatkan 1 sampai 2 ton. Harapan kita dengan bantuan yang mungkin sasarannya memang tepat ini bisa meningkatkan penghasilan masyarakat yang menjadi 3 sampai 4 ton. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Tentunya juga ini membutuhkan biaya yang cukup besar, jadi yang kita harapkan beberapa hal untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat. Tentunya harapan saya selaku Kepala Desa Punggur Besar, karena mengingat Gapok Tani ini kan kumpulan dari beberapa kelompok tani. Dari kelompok tani ini kumpulan dari beberapa masyarakat memang satu profesi, yang mana mereka seharusnya itu memang lebih bijak untuk sama-sama menyikapi secara musyawarah tentang kegiatan-kegiatan, program-program yang memang akan dilaksanakan dalam setiap pekerjaannya, sampai kepada coba untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di lapangan. Jadi di sini juga saya sampaikan kepada seluruh anggota-anggota kelompok tani, saya juga tidak mau asumsinya masyarakat ini membentuk kelompok dengan harapan adanya bantuan pemerintah, sedikit ada bantuan pemerintah. Nah, ini yang coba kita untuk memberikan pemahaman. Insya Allah saya yakin dan percaya pemerintah akan tetap membantu, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan juga program-program memang masyarakat yang memang itu cukup dan sangat diperlukan oleh masyarakat sebenarnya. Nah, jadi di sini untuk pemekaran Gapok Tani ini, karena mengingat ada kurang lebih 30 poktan yang ada di Desa Punggur Besar, di mana hanya ada 1 Gapoktan saja, yaitu Gapoktan Anugerah, dengan luas wilayah yang cukup luas, kurang lebih 8.000 hektar. Jadi harapan kita adanya pemekaran Gapoktan, sehingga masing-masing Gapoktan nanti ini punya juga lahan pertanian, lahan garapannya, sawah cetaknya mereka bisa miliki gitu kan, sehingga kelompok tani ini bisa tercover hanya dengan beberapa kelompok saja oleh Gapok Tani. Ini harapan kita, dan ini juga kita mintakan pengurus Gapok Tani ini profesional untuk mengayomi poktan-poktan yang ada. Karena kalau kita lihat yang punya lahan ini petani yang tergabung dalam kelompok tani, itu poktan, sedangkan Gapoktannya itu mereka bukan pemilik lahan. Nah, mereka hanya sebagai wadah coba untuk menampung keluhan aspirasi daripada poktan-poktan yang ada yang nanti akan disampaikan. Ya, keluhan itu sebenarnya banyak. Keluhan ini yang harus sebenarnya kita sikapi. Bukan hanya begitu keluhan saja langsung kita mohon bantuan, tapi keluhan-keluhan bagaimana untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Tidak menutup kemungkinan adanya sedikit konflik, permasalahan, ya kan? Adanya dengan keadaan lokasi yang memang tidak memungkinkan. Ini kita harapkan agar Gapoktan juga bisa menyikapi hal semacam ini, sehingga nanti ke depannya semua dapat tertata dengan baik. Apa yang dibantukan oleh pemerintah yang dapat terserapkan dengan baik, ya kan? Dapat terserapkan dengan baik, sehingga masyarakat juga mendapatkan hasil
daripada bantuan-bantuan yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Saya sendiri selaku kepala desa sangat mendukung sekali semua keinginan masyarakat untuk membentuk dalam satu wadah ini kelompok-kelompok yang mungkin nanti mereka akan bentuk. Nah, yang jelas sasarannya dan programnya itu jelas. Itu saja yang memang saya coba untuk berikan. Yang juga saya juga mintakan kepada baik itu dari PPL maupun BPP yang ada di kecamatan ini harus ada koordinasi lah. Apa bantuan yang mungkin dikucurkan ini harus ada koordinasi juga lah dengan pemerintah desa. Bukan kita mau mengatur, enggak, tapi minimal kita juga punya tanggung jawab untuk mengarahkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima. Jangan sampai nanti sasarannya itu enggak tepat lah. Kalau selama ini juga transparan, cuman yang kita lihat ini hanya miskomunikasi saja. Miskomunikasi sehingga kadang-kadang kurangnya pertemuan-pertemuan yang itu bisa untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok-kelompoknya. Keterbukaannya agak sedikit kurang. Nah, tapi semuanya tetap tersalurkan. Nah, cuman kan ada hal-hal yang memang ini perlu kita tata ke depannya lebih baik. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.